Yo, welcome back to PPKM FPL, Papi Kuy main FPL. Halo semuanya, gila nih gue lambat gak jadi MC. Pada kangen juga sih MC, asik MC. Oke, thank you banget by the way bapak-bapak, papi di rumah yang udah pada subscribe ya kan. Walaupun subscription kita nih kayaknya naiknya pelan bener gitu ya, tapi gak apa-apa, kita selalu semangat. Kita semangat terus buat bikin konten. Jangan lupa kalau mau subscribe tinggal klik aja nih di bawah nih ya kan, nanti bantu sama Papi Egi muncul di bawah nih. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial by the way nih, Papi di rumah. Mungkin kenapa lo deg-degan? Gue juga kaget sebenarnya. Jadi ini tamu spesial kita ini ya guys, itu peringkat 10 di Indonesia, men, gila, seantero Indonesia guys. Tepuk tangan lo dong. Gile. Makasih. Ini dia nih orangnya nih. Ya kan, udah ganteng, muda ya kan, luar biasa men. Peringkat 10 di dunia gitu. Jadi hari ini gue pengen kita semua nih ya, pengen nanya nih sama Papi Lanang namanya nih. Jadi mungkin nanti bisa di-share tips and tricksnya kayak gimana gitu kan. Mungkin sebelumnya Papi Lanang cerita dulu dong. Main FPL udah berapa lama sih gitu? Main FPL tuh dari 2018. Awalnya sih dari Piala Dunia ya, fantasi Piala Dunia. Belum kenal tuh FPL. Oke. Fantasi Piala Dunia, tahu tuh Piala Dunia 2018 kalau salah. Terus ada masih main Facebook, ada komunitasnya tuh di Facebook. Oke. Iya, grup diskusi gitu kan, forum diskusi FPL Indonesia, ngikutin, oh ada game namanya FPL gitu, download, oh ada sepak bolanya, oh ada hadiahnya gitu, jadi tertarik lah main ya? 2018 itu. Gile. Gue by the way yang gue kaget banget ya. Oh ya, sorry banget nih Papi Egi, Papi Joni, say hi dulu dong buat pemirsa. Terpaku gue biasa. Apa-apa kan udah sering. Terpaku ya. Yoi. Semangat Gue udah gak sabar pengen interview dari tadi gitu. Yang sebenarnya gue juga rada kaget ya gitu. Jadi kenapa kita akhirnya ketemu nih sama Papi Lanang tuh. Papi Lanang ini salah satu followers kita gitu loh. Di Instagram, di YouTube juga subscriber kita. Gue kadang-kadang gak habis pikir. Ini gara-gara kita ya Papi Lanang ya bisa peringkat 10 ya, gara-gara kita. Pastilah. Suhu di sini wajib emang. Wajib follow. Berarti kita nggak sesat ya, berarti ya? Gue mau kasih kasih Papi Egi yang Papi Joni dong. Kalau mau nanya sama Papi Lanang silakan loh. Papi Joni dulu deh barangkali. Ada pertanyaan khusus nggak nih? Mungkin gue mau tahu aja sih Mas Lanang atau Papi Lanang nih ya. Kunci keberhasilannya apa sih sejauh ini gitu ya? Triknya apa nih? Mungkin kita bisa belajar gitu ya. Kan biasanya orang-orang, apalagi kalau udah beberapa musim main, punya model atau cara bermain kan, bikin transfernya terakhir-terakhir, sering transfer cepat gitu ya. Nah, kunci suksesnya apa nih musim ini nih Mas Lanang? Ini jawaban nomor 1 PPKM FPL deh, nonton PPKM FPL. Sorry, silakan Papi Lanang. Betul. Ya kalau polanya sih paling ya untuk awal ya ngambil aset premium sih kalau saya. Mau Salah tuh dari Liverpool tuh ya kita dari awal musim biasanya tahu tuh kayak Man City, Chelsea, Liverpool kayaknya ya bersaing di atas gitu ya, rebutan juara. Dari 3 tim itu paling ya asetnya mana aja nih, salah satunya ya Mo Salah sama TAA. Kan ya kebetulan juga di akun saya itu sering kaptenin Mo Salah, jadinya ya bisa naik ya akibat kapten Mo Salah itulah, King Salah. Dan kebanggaan kita. Aku juga gitu Mas, tapi masih stuck aja nih di 2000-an. Paling Mo Salah ada lagi nggak yang lain sih Mas? Yang premium yang lain yang Mas Lanang pegang dari awal gitu selain Mo Salah? Paling TAA sama Jota sih. Kalau yang lainnya ya
lepas ini juga, lepas ambil. Waktu itu ada momentum Bruno Fernandes di game week berapa tuh? 26 apa ya? Yang poinnya bagus juga waktu itu. Ya paling itu sih momen ketika yang lain kapten Ronaldo apa? Saya kaptenin Bruno, itu lumayan waktu itu. Paling itu sih. Iya. Jadi dari ngaptenin lah, yang ngapteninnya banyak benernya kayak nih Mas Lanang nih. Iya. Kita banyak tersesatnya gitu kan. Iya. Salah ya. Oke, pertanyaanku berikutnya, penasaran juga nih Mas. Sering pakai hit nggak Mas? Minus gitu sering nggak? Nah, kalau ini Papi Egi nih ketawa nih. Iya, total minus nyampe game week mau OTW 31 ini udah minus 48 poin. 8, berarti udah 12 ya? Bisa dibilang lah ya. Iya, udah 48 poin. Udah 12 kali make, 12 kali. Pernah min 8 di game week 28 kalau nggak salah. Ini aja game week 30 kemarin karena nggak mau maksain free hit karena emang tiga chip masih ditahan memang untuk game week 33. Ngomongin sekalian plan ini mah tapi ya jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. Game week 30 minus 4 karena emang dengan 9 pemain karena De Gea blank, habis itu Martinelli nggak main tuh. Jadi main dengan 9 pemain. Tapi makanya ambil Ken sama Foden untuk kaptenin Ken, jadi ya balik modal lah lebih. Iya. Transfernya agak gitu juga, jadi hoki lah, transfer hoki, jadi balik modal lah, untung-untung tipis lah. Ini nggak dapat wangsit ya gitu kalau malam gitu, misal kemimpiin gitu, wah Ken bakal golin 3 gol gitu besokannya. Iya. Apa mungkin kuburannya siapa gitu kan, Ki siapa gitu nggak ada gitu-gitu ya? Nggak ada ya. Paling ini aja sih main Twitter, jadi di situ akhirnya keluar juga jurusnya. Iya. Siapa nih Mas? Kalau di Twitter siapa nih Bos? Big Man Bakar bukan? Apa siapa? Ya pasti. Selalu itu dia kisi-kisinya kan pasti itu. Ya paling baca-baca info cedera dari FPL Scott. Sama ya mungkin manajer Indonesia juga yang lebih di atas saya juga, yang lebih pengalaman gitu. Bener tuh. Punya grup WhatsApp gitu atau grup Twitter atau apa? Suka buat ngobrol-ngobrol nggak? WhatsApp, iya di grup WhatsApp udah mungkin hampir 50 kali. Wah, yang bener. Salah satunya grup WhatsApp mantan tuh. Papi Joni, Papi Egi kurang grup WhatsApp kita. Tambah lagi grup WhatsApp mantan semua isinya. Jadi grup WhatsApp 50 tuh hanya FPL doang tuh Mas Lana? Iya, karena itu syarat masuk ini sih, ada mini liga kan. Biasanya mini liga wajib. Jadi wajib Telegram pun termasuk, ya ada Telegram. Benar. Kayaknya buat tahun depan nih X. Kalau mau seriusin boleh tuh X. Iya. Kalau kayak Papi Joni, dia buka Telegram nyarinya nearby. Bahaya tuh Papi Joni. Yang lain ya. Micet. Aduh, gue nggak ngerti nih. Sebut merek. Yang ngerti cuma Egi doang, mainannya begitu dia. WeChat, Micet, gitu. Nearby dong aja. Di follow-nya bener tuh dia. Jangan di follow Dinar Candy tuh, jangan lah. Oke. Ada pertanyaan nggak buat Mas Lanang nih? Iya, Papi Egi ada Papi Egi? Gue cuma mau nanyain sih, pernah nggak sih ada masa-masa kayak gagal gitu ya, misalnya kayak aduh udah minus berapa gitu. Karena kebetulan gue rekor tuh minus 12 sih pernah gitu tahun lalu ya. Tapi ya gitu udah minus 12, udah sosokan gitu, tapi malah nggak balik modal gitu. Di Mas Lanang sini pernah nggak sih ada kayak pengalaman di beberapa game week kayak
aduh tahu gitu gue nggak gini, tahu gitu gue kayak gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu, Mas Anang? Ada sih, paling nyeselnya itu salah kapten sih. Yang kebetulan kaptenin salah. Juga itu kan pernah game week 24 kalau nggak salah. Salah cuman 2 poin kalau nggak salah. Oh iya, yang blank. Sama game week 23. Kapten Dennis. Dia main double game week. Yeah. Ternyata gue juga ikut tuh. Ini gue inget nih, Papi Joni kena juga deh. Jebakan. Ada Kapten Wakehorse nggak? Kalau mau tanya, ada Kapten Wakehorse nggak tuh double game week? Kayaknya gue kena kalau yang gitu, Ya. Gue kena tuh. Kena gue juga tuh. Oke. Menarik nih ya. Jadi semoga papi-papi di rumah juga pada belajar banyak nih ya dari Papi Lanang ya. Tips and tricks ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Aduh, gue jadi pengen routing Papi Lanang nih buat nomor 1 nih. End of the season nih. Gue doain bro, kita doain bro. Amin. Nomor 1 bro. Oke. Gak nyangka juga ini. Gak nyangka juga ya. Iya. Sebelum ini Mas Anang kalau paling bagus posisinya ranking berapa nih? Ranking kalau 10 besar sih enggak sih. Ini kayaknya ya OTW paling terbaik lah. Ini. Sebelumnya okay. Paling tinggi berapa Mas Lanang? Paling tinggi kita lihat dulu ya. Oh 7.967. Wih, lumayan. Tapi itu Indonesia ya. Global ya? Global apa Indo? Global. Wih, luar biasa loh. 7.000 global sih canggih, Bos. Mau nanya Mas, ke Aura di mana Mas ya? Saya mau petok Aura. Apa? Waduh. Pak Mizan kayaknya. Luar biasa ya. Oke. Gue pengen masuk ke topik buat game week ini dong. Ya kan? Bentar lagi nih gila udah seminggu libur ya kan? Kangen banget emang. Kangen ya? Nggak sabar banget. Gue pengen nanya topik pertama menurut gue sendiri paling penting sih. Gue lagi kepikiran banget soalnya. Trent Alexander-Arnold jual nggak nih? Terus beli siapa kalau dijual gitu? Gue tanya Om Lanang lu deh. Beli siapa nih Om kalau jual? Kalau jual paling ya penggantinya sih Robertson. Langsung ya Robertson ya? Iya, kalau saya sendiri sih nahan ya karena belinya kayaknya nggak pernah dijual sih, saya ingatnya ya. Dari awal masang TAA, jadi kalau mau ngejual takut nggak kebeli lagi nih, harganya udah beda jauh. Juga ya. Ya itu sih paling. Sayang ya. Gimana Papi John ini gimana? Papi John? Duluan gitu. gue jujur sih kalau pengganti TAA sebenarnya itu ya kalau mau kita buang tapi nanti kita mau ambil lagi juga ngap juga gitu ya, harus minus lagi gitu ya, dan jangan sampai minus 12 lagi gitu ya pengalaman sebelumnya gitu ya. Nah sebenarnya sih yang paling melihat dari contekan sih sebenarnya template-nya sih pakai aset Chelsea ya gitu ya, untuk replacement-nya gitu, either pakai siapa si Rudiger atau mungkin pakai si Reece James gitu, karena kan udah fit lagi nih si Reece James nih gitu. Dan melihat dari fixtures wise juga oke juga gitu. Besok ketemu lawan Brentford, which is gampang lah itulah, dan setelah itu lawan Southampton ya paling lawan Arsenal doang sih paling akan tricky gitu ya. Selebihnya aman nih gitu, lawan West Ham, melawan Everton gitu. Jadi menurut gue sih rekomendasi dari gue sih ya paling pakai aset Chelsea Reece James lah gitu, yang paling cocok sih, karena kan dia juga sering crossing gitu ya, sering beberapa kali free kick juga gitu. Jadi menurut gue potensial sih untuk jadi replacement-nya si Trent Arnold. Dari gue Papi juga. Udah nggak Papi Lanang? Oh, kalau gue sebenarnya udah ngebuang TAA sih dari yang kemarin sih ya. Dari yang game week 30 kan, karena game week 30 gue juga kurang pemain. Nah, habis itu gue melihat bahwa gue nggak punya cover di Arsenal defense gitu ya. Jadi ya udah akhirnya gue jual deh TAA-nya gitu kan. Gue masukin Cedric.
gitu. Jadi sekarang sebenarnya gue nggak terlalu pusing, malah pusingnya kalau ntar dia sembuh gimana ngambil lagi karena harga udah mahal ya. Beli di 7,5 sekarang udah 8,5 gitu kan, dijualnya di 8 doang gitu. Ada gap setengah yang harus dicari lah. But anyways ya untungnya kayak dia nggak akan balik sesegera itu gitu kan. Jadi ya tapi kalau misalnya memang gue di dalam posisinya kalian yang masih megang TAA ya gue consider gue akan consider inilah back yang memang bisa dibilang cukup tinggi gitu ya secara percentage XG involvement-nya, tetapi percentage goal conceded-nya juga rendah gitu ya. Yang which is ya ada nama-nama Robertson, Reece James gitu kan. Sama paling kalau mau sedikit nyamping ke Reguilon, tapi ya gue nggak terlalu percaya sih sama Reguilon, walaupun gue punya ya. Jadi ya dua nama itu. Gue aja nggak begitu percaya sih. Gue tiap kali masukin Reguilon nggak pernah deliver man. Baru transfer tiba-tiba udah cedera. Kalau nggak kartu kuning capek deh gue. Kalau nggak kagak main. Ya udahlah. Iya. Oke. By the way di game week ini juga ada double game week ya. Kalau nggak salah ada Burnley, terus siapa lagi ya? Ada si Everton. Dua Everton. Itu aja. Kira-kira worth it nggak nih buat beli pemain Burnley atau pemain Everton? Gimana nih? Mas Lanang gimana nih Mas Lanang dulu nih. Kalau gue jujur ketipu sama aset Burnley itu waktu game week yang apa tuh. Gue free hit, gue ngambil orang Burnley malah parah semuanya. Tertipu. Jadi udah nggak mau lagi ya beli pemain Burnley ya? Kalau gue sebenarnya ada kemungkinan ngambil Weghorst, gue pikir ya, karena memang striker gue juga agak-agak berantakan gitu ya, terutama Watkins lah ya, si pecinta tiang gawang ya. Ya udah kesel nontonnya kena tiang-tiang udahlah, gue cari duit, jadi gue mau downgrade ke Weghorst paling itu kalau gue. Ya. Kalau Mas Lanang gimana nih? Oke. Mas Lanang gimana Mas Lanang? Setuju dengan Pak ini paling kalau mau ngambil, kalau misal pun pengen ngambil double game week, paling ya yang menggoda asetnya jadi Everton dan Burnley ya Weghorst. Paling itu sih, mungkin yang mau ngegantiin Jimenez yang nggak bisa main karena red card, ya paling Weghorst. Kalau yang lain ya takut jebakan aja gitu, takut jebakan udahlah. Nggak berani sama defense-nya ya. Nih Poke gitu zaman dulu kan bagus tuh poin-poinnya. Ya, dua double game week sebelumnya kayaknya Poke clean sheet tuh. Pas 3 game week terakhir kayaknya, tapi udah nggak clean sheet terus. Jadi nggak yakin juga. Sama belum tahu juga info Benny kalau nggak salah fit apa enggak gitu kalau nggak salah. Oke. Kalau Papi Egi gimana nih? Kan demen banget biasanya sama pemain Everton tuh. Dulu kan punya Gray lama banget tuh tahan kagak dijual-jual. Sama Townsend gue inget banget. Nah, waduh Townsend. Sebenarnya menariknya kalau misalnya kita ngomongin asetnya Everton ya, walaupun memang recently lagi agak bau gitu ya. Menurut gue aset teraman. Tadi kan lu pada udah pernah ngomongin Burnley dan sedikit sama Brighton ya. Sebenarnya menurut gue aset teraman sebenarnya Anthony Gordon sih sebenarnya. Everton tuh. Jadi karena konsisten di beberapa game week sebelumnya gitu ya. Jadi menurut gue safest player untuk bisa diambil asetnya dari Everton itu cuman Anthony Gordon gitu. Murah meriah lagi ya. Murah meriah gitu dan jadi budget enabler juga gitu. Menurut gue sih gue akan coba rekomend di Anthony Gordon sih gitu. Itu dari gue sih. Gordon ya, menarik. Oh iya, satu lagi, lo kalau ngambil aset Burnley dia main 2 kali ya, di game 3-3 main lagi. Jadi it's another case sih kalau lo memang mau ngambil yang main 2 kali dalam 3 game week gitu ya. Ya. Main 5 kali dalam 3 game week sorry. Ya. Iya. Yang penting jangan minus terus aja ya poinnya, atau nggak blank. Iya. Terus lah gue hitung-hitung tadi, gue baru ngiseng nih ngitung-hitung tadi, gue minusnya udah 60-an men, jadi lebih banyak dari Mas Lanang. Aduh, iya. Emang ada pepatah nggak minus nggak laki. Gitu ya. High risk.
low return. High risk, high return. High return, bener-bener. Selama ini low return nih sebenarnya. Iya. Oke. Terakhir deh, sebelum kita udahin nih ya. Kapten guys, kapten. Siapa nih kapten nih? Lu kenapa wuh banget, Siapa kapten lu, Aduh, thank you nih udah pertanyaan pertama di gue. Sebenarnya gue pengennya ya udah sih kapten default kita sih, kapten kita semua tadi ya, Mo Salah. Tapi menurut gue Mo Salahnya juga lagi kurang bagus gara-gara dia nggak lolos World Cup kan gitu. Jadi sedih tuh kemarin. Sedih banget kemarin dan abis dibully tuh ya sama fans-fansnya gitu ya karena nggak lolos tuh Egypt ya. Tapi bisa juga jadi redemption ya untuk Salah nanti di game lawan Watford dia bisa akan jadi haul gitu karena mungkin balas dendam lah ya. Kemarin nih gue bisa tunjukin bahwa gue emang sebenarnya jago, cuman Egyptnya aja sih emang mungkin nggak bagus gitu. Nah mungkin sih kalau safest choice-nya mungkin akan di Salah. Tapi yang menarik Bukayo Saka nih. Wake horse. Waduh jangan. Gue makin di bottom dong guys. Kalau itu gue. Ya. Ya mungkin kalau nggak di Robertson atau di Saka sih gue mungkin akan coba gambling sih gitu. Akan coba betting di Saka ya. Menarik. Gitu. Tapi Salah. Kalau Papi Joni gimana Papi Joni? Kapten siapa Papi Joni? Udahlah, nggak jauh-jauh aja lah, Salah aja. Mungkin malah yang gue pengen nanya sekarang ke Papi Lanang nih ya, untuk melihat Arsenal lawan Crystal Palace menarik nggak sih? Siapa tahu Papi Egi masih bisa diluruskan jalannya. Gimana Papi Lanang? Ada tanggapan nggak Papi Lanang? Arsenal lawan Crystal Palace nih gitu ya. Crystal Palace-nya di home, lumayan bagus biasanya Crystal Palace kan? Crystal Palace ya paling jahat sih asetnya. Lagian kalau nggak salah Arsenal clean sheet ya, tapi main nggak Ramsdale nih dari 3 pertandingan terakhir. Iya, Ramsdale lagi 2 clean sheet nih. Lagi cedera lagi. Iya, itu juga sih. Tapi Leno juga kemarin penuh emosional sih ya main. Saka juga katanya lagi COVID ya, gue baca. Waduh. Saya terakhir dia double digit nih. Double figure sih 11 poin terakhir tuh dia lawan Aston Villa tuh ya. Di FPL. Jadi siapa nih Mas Lanang kaptennya? Gak ada. Kalau kapten ini lagi bimbang sih antara Salah sama Kane. Cuman kemarin tuh ada isu, ya inilah bukan isu ya, berita kalau itu kan mainnya di awal bulan puasa. Salah kebetulan Muslim. Performan dia kalau nggak salah ya, nanti saya baca lagi di Twitter, ya koreksi kalau salah. Performannya agak kurang gitu di bulan puasa gitu. Di puasa ya? Dan kebetulan dia main pertama. Jadi kalau main pertama itu kayak apa ya? Kalau di kalangan Twitter tuh kayak jangan kaptenin pemain yang main pertama, nah gitu kan. Oke ya katanya. Oke. Itu bener ya? Bener. Fix gue ganti jadi Kane kalau gitu. Tapi ada yang ngomong juga kecuali Salah. Kecuali Salah. Pengecualian. Iya. Jadi ya paling kalau punyanya antara Kane dan Salah, kebetulan di tim yang punya ya Kane, Salah. Kalau enggak ya paling 2 itu sih. Kalau mau nekat ya paling ya back sekalian Watford. Van Dijk mumpung lawan Watford. Tapi kayaknya ya Salah kalau enggak Ken lah. Mau aset Chelsea juga bagus sih Havertz, cuman di weekdays lawan champion, jadinya kalau mau ngambil aset Chelsea juga takut rotasi karena lawan lawan Madrid. Jadi Rusia roulette nih. Iya. Jadi kalau agak-agak inilah. Agak riskan ya. Oke. Kalau lu siapa ya? Bertanya nih. Lu siapa Yok? Gue tuh dari dulu
udah berapa game week terakhir gue selalu bilang Kane, tapi gue sendiri nggak punya duit buat beli Kane, sedih gue. Jadi emang mahal. Gue sebenarnya kalau punya duit pasti akan Kane, tapi sayangnya gue nggak tahu nih gue punya duit apa nggak, gue belum transfer nih, gue lagi mikir, mungkin harus minus 4 nih gue. Tapi Kane sih, I'm a Kane guy, so gue lagi percaya nih orang lagi hot-hotnya banget. Iya. Oh Newcastle lagi menarik loh. Sampai si Antoine Griezmann kemarin juga ini ya, habis latihan terus habis itu kayak, oh iya, golin header ya. Luar biasa. Seorang Antoine Griezmann loh, dia mengidolakan Harry Kane. Tapi memang ya harusnya balik ya, tapi Griezmann lagi jelek sih. Oke deh, Papi, thank you banget. By the way, Mas Lanang sekali lagi terima kasih udah mampir. Sama yang udah diundang, makasih banget. Thank you banget. Thank you juga buat Papi yang udah nonton hari ini. Semoga ya kita tinggal berapa game terakhir nih, pelan-pelan naik lagi panah hijau gitu ya, supaya di grupnya masing-masing kan lumayan dapat hadiah, kayak menang judi kayak walaupun ya haram lagi udah mau bulan Ramadan, tapi nggak apa-apa lah ya kalau cuma dikit-dikit. Oke, makasih juga buat semuanya, thank you banget. It's a wrap. Makasih Papi Joni as always, Papi Egi. It's a wrap, udah hampir setengah jam. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Salam panah hijau. Bye-bye.